Ya, apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata kekayaan? Mungkin mobil mewah, rumah bergaya modern, atau rekening bank yang penuh. Banyak dari kita mengira kekayaan hanya bisa ditentukan di kota, di tengah keramaian dan kesempatan bisnis yang ramai. Tapi, tahukah Anda, di pelosok desa, jauh dari kemewahan kota, ada sekumpulan kebiasaan sederhana yang membuat warganya bisa kaya, bukan hanya dalam hal materi, tapi juga dalam kemandirian, hubungan sosial, dan kedamaian hidup. Ya, hari ini kita akan menyelami tiga kebiasaan utama yang telah menjadi rahasia lama orang desa dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya lokal dengan cermat. Ya, di desa, sumber daya tidak selalu melimpah, tapi warganya pandai melihat nilai dalam apa yang ada di sekitar. Mereka tidak tergantung pada barang yang dibeli di luar. Mereka mengubah bahan alam menjadi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, Pak Slamet di desa saya, seorang warga di desa memiliki pekarangan seluas kurang dari setengah hektar. Alih-alih menyewakan tanah atau membiarkannya kosong, dia menanam sayuran seperti kangkung, bayam, dan cabai. Setiap hari, dia menanam sayuran untuk makan keluarga dan yang berlebih bisa dijual ke pasar. Dengan cara ini, dia tidak hanya menghemat uang untuk membeli sayuran, tapi juga mendapatkan pendapatan tambahan. Ya, tidak hanya pertanian, orang desa juga mahir dalam membuat kerajinan tangan dari bahan alam. Seperti Bu Siti, tetangga saya, membuat tas dan topi dari serat rotan yang diambil dari hutan di desa. Dia belajar keterampilan dari ibunya sejak kecil dan sekarang menjual kerajinannya ke toko kerajinan di kota terdekat. Ya, rotan ini ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan kreativitas. Katanya dalam wawancara, tidak perlu modal besar, cukup ketekunan dan ide. Ya, memanfaatkan sumber daya lokal juga berarti memahami musim dan alam. Orang desa tahu kapan harus menanam padi, kapan harus mengumpulkan buah-buahan, dan kapan harus menyiram cadangan makanan untuk musim kemarau. Mereka tidak memaksa alam, tapi beradaptasi dengan ritmenya. Hal ini tidak hanya membuat mereka mandiri, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Karena mereka tidak menggunakan bahan kimia berlebihan atau mengambil sumber daya secara berlebihan. Kemudian yang kedua, hemat dan berkelanjutan tanpa pemborosan. Ya, kebiasaan kedua yang membuat orang desa kaya adalah sikap hemat dan berkelanjutan. Di desa, setiap hasil kerja dianggap berharga. Jadi, tidak ada ruang untuk pemborosan. Misalnya, setengah panen padi, warga tidak hanya menyimpannya sebagai beras untuk makan sehari-hari, tapi juga memanfaatkan bagi bagian lain dari tanaman padi, seperti jerami digunakan sebagai makanan ternak atau bahan bakar. Sekam digunakan sebagai pupuk organik untuk tanah. Ya, setiap bagian dari tanaman punya fungsinya masing-masing. Ya, seperti kata Pak Joko, seorang petani berpengalaman. Kita tidak bisa menabung apa-apa karena itu adalah hasil kerja keras kita.
Sikap hemat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang desa jarang membeli barang yang tidak perlu. Mereka membuat sendiri eh, sabun dari minyak kelapa, membuat tali dari serat kapas, dan memasak makanan dengan bahan yang ada di pekarangan rumah. Ya, ketika ada acara keluarga, mereka tidak menyewa catering yang mahal. Warga saling membantu memasak makanan dari hasil panen sendiri. Ya, hal ini tidak hanya menghemat biaya, tapi juga memperkuat hubungan antara keluarga. Selain itu, orang desa memiliki konsep eh, cadangan musim susah seperti itu. Mereka menyimpannya sebagai hasil panen atau pendapatan dari kerajinan untuk masa-masa sulit, seperti ketika musim kemarau datang dan tidak bisa menanam tanaman. Kita tidak pernah menghabiskan semuanya yang kita punya. Katanya orang desa saya, ya selalu ada sedikit untuk hari esok, seperti itu. Ya, itu adalah cara kita bertahan hidup dengan generasi ke generasi. Kemudian yang ketiga, kerjasama, komunikasi yang kuat. Ya, kebiasaan terpenting yang membuat orang desa kaya adalah bekerja sama dan komunikasi yang sering disebut gotong royong. Di desa, tidak ada orang yang sendirian menghadapi masalah. Ketika ada warga yang sakit dan tidak bisa bekerja di sawah, tetangga akan membantu menanam atau memanen padi untuknya. Ketika ada rumah yang rusak akibat hujan lebat, warga akan berkumpul untuk membangunnya kembali tanpa minta bayaran. Ya, di desa kita adalah satu keluarga. Itu omongan dari tetangga saya. Kita saling membantu karena kita tahu suatu hari nanti kita juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Ya, gotong royong juga terlihat dalam kegiatan ekonomi. Beberapa warga desa membentuk kelompok kerja untuk memproduksi kerajinan tangan secara bersama-sama. Dengan bekerja sama, mereka bisa menghasilkan lebih banyak produk, memasarkan produk ke pasar yang lebih luas, dan membagi keuntungan secara adil. Misalnya, kelompok kerajinan rotan di desa saya mampu menjual produk mereka ke kota terdekat karena mereka bekerja bersama untuk memenuhi pesanan besar. Ya, selain itu, komunitas desa sering berkumpul untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama. Ketika ada masalah dengan irigasi sawah, mereka akan berkumpul untuk membahas cara memperbaiki saluran air tanpa harus mengganggu bantuan dari pemerintah. Ya, hal ini membuat mereka mandiri dan tidak tergantung pada pihak luar. Ya, jadi kekayaan yang dimiliki orang desa bukan tentang uang yang banyak atau barang mewah. Ini tentang kemandirian dan memanfaatkan sumber daya lokal, kedisiplinan dari hemat dan berkelanjutan, dan kekuatan dari kerjasama dan komunitas. Kekayaan ini membuat mereka hidup dengan tenang dan bahagia tanpa stres yang sering ada di kota. Ya, coba pikirkan, bisakah Anda menerapkan kebiasaan sederhana ini dalam kehidupan Anda? Mulailah dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar rumah, mengurangi pemborosan, atau membantu tetangga yang membutuhkan. Dan ingat, kaya tidak selalu mahal, cukup pintar menggunakan apa yang ada dan bekerja sama dengan orang lain. Ya, jika Anda tertarik dengan kisah inspiratif dan tips sederhana untuk hidup lebih mandiri,
seperti orang desa. Jangan lewatkan konten kami selanjutnya dan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang mau belajar kebiasaan kaya yang mudah diterapkan di desa. Dukung kami terus untuk menghadirkan cerita dan wawasan berharga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Dasespas.